Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah biarlah hal itu terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, hari ini gereja merayakan pesta pembaptisan Tuhan. Menanggapi rasa tidak nyaman Yohanes untuk membaptisnya, Yesus menjawab, "Biarlah hal itu terjadi untuk saat ini, sebab patutlah bagi kita dengan cara ini memenuhi kebenaran Allah." Dengan kata lain, pembaptisan Yesus adalah pernyataan diri dan misi Allah yang mengejutkan, yakni bahwa Yesus yang adalah Allah mau solider dengan para pendosa dan menyelamatkan mereka dengan cara melayani. Meskipun Yohanes merasa tidak enak untuk membaptis Yesus, ia harus belajar menerima bahwa Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Melayani itu menyelamatkan. Keengganan kita untuk melayani justru sering berujung pada keadaan yang tidak lebih baik. Sikap gengsi kita untuk melakukan hal-hal yang biasanya dikerjakan oleh bawahan atau mereka yang profesinya tidak kita perhitungkan itu menghalangi kehendak Tuhan. Mungkin kita pernah melakukan hal-hal yang baik demi kepentingan umum, tapi dengan menggerutu. Di saat lain kita tergoda untuk bersikeras dengan pendapat kita dan menolak untuk bekerja sama dengan siapapun. Beberapa kejadian yang kita alami sebetulnya mendesak kita untuk belajar, membiarkannya terjadi, supaya kita menyesuaikan diri dan tetap terlibat di dalamnya. Bukanlah Tuhan mempunyai maksud di balik setiap peristiwa hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pembaptisan Yesus adalah sesuatu yang harus terjadi dari pihak Allah. Sebab hal itu menyatakan bagaimana Allah hadir dan menyelamatkan dunia. Pembaptisan Yesus ini membawa pelajaran bagi mereka yang mau menjadi murid-muridnya. Pelajaran penting itu ialah kesediaan untuk bekerja sama dengan Tuhan, mengganti gengsi dengan rasa sungkan yang positif, yakni menjalankan dengan rendah hati apa yang sebaiknya kita lakukan, dan kita melakukannya dengan cara yang sudah ditunjukkan oleh Yesus kepada kita. Mungkin kita harus mengoreksi mentalitas kita yang tidak membawa kebaikan bagi orang lain. Biarlah hal itu terjadi. Biarlah pembaptisan yang kita terima membuat hidup kita makin serupa dengan Kristus yang mengajar kita dengan bahasa dan tindakan yang mudah kita pahami. Mari dengan rela hati dan dengan senang hati, biarlah Allah memberkati kita. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini.
Bukalah mata hati kami di awal hari ini, mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami, dan bertobat sehingga kami sungguh rendah hati mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.